Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 11 Januari 2023, Pekan Biasa Pertama. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 14-18, dan bacaan Injil dari Injil Markus, bab 1 ayat 29-39. Bacaan yang pertama hari ini menggambarkan mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, mau tidak mau harus dijalani Allah, supaya manusia bisa mengalami Allah itu secara sangat manusiawi. Supaya Allah yang dari keabadian berada dalam kemuliaan menjadi nyata dan bisa dilihat, bisa diraba kasat mata melalui Yesus Kristus. Dan ketika Yesus menjadi manusia, hidup seperti manusia, mengalami dan merasakan seperti yang manusia alami, dari sana Yesus mengangkat manusia dan menyelamatkan mereka. Yesus yang menjadi tanda nyata kehadiran Allah. Sehingga Allah itu menyelamatkan manusia, betul dia menyelamatkan manusia dalam berbagai macam bentuknya. Bisa dialami secara manusiawi. Itu yang ditegaskan oleh bacaan pertama hari ini. Yang diambil sekali lagi dari surat kepada orang Ibrani. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara bacaan Injil menegaskan kembali bagaimana Yesus yang memulai karyanya, mulai mengajarkan dan mulai melakukan perbuatan-perbuatan seperti penyembuhan misalnya. Lagi-lagi dalam diri Yesus dan melalui Yesus, Allah yang mengasihi dan mencintai manusia itu dirasakan, dilihat, dialami secara manusiawi. Dan Yesus pun menyelamatkan manusia. Misalnya menyelamatkan dalam arti menyembuhkan sebagaimana yang diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Dia menyelamatkan melalui penyembuhan yang diberikan kepada ibu mertua Simon misalnya. Dan banyak orang yang sakit, yang kerasukan roh-roh jahat yang datang kepadanya menurut cerita bacaan Injil hari ini. Dia lakukan itu secara manusiawi. Ketika dia menyembuhkan ibu mertua Simon, Yesus melakukan itu cuma dengan memegang tangan ibu mertua Simon. Di sana orang yang menyaksikan itu, dia menyaksikan atau mereka menyaksikan Allah yang menyelamatkan. Dan Allah menyelamatkan melalui penyembuhan atau aksi menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dengan cara yang manusiawi. Pegang tangan. Saudari dan saudara yang terkasih, banyak cerita tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus, yang dilakukan oleh Yesus secara amat sangat manusiawi. Kita tahu cerita ketika Yesus meludahi atau ludahnya dibuang ke tanah. Lalu kemudian abu tanah yang sudah tercampur dengan ludah itu dipakai sebagai alat sarana penyembuhan. Juga sangat manusiawi. Artinya Allah menyelamatkan manusia. Jadi Allah menjadi manusia supaya manusia bisa mengalami Allah secara manusiawi. Allah menyelamatkan manusia dengan cara manusiawi juga. Yang bisa dilihat dengan kasat mata. Yang bisa dirasakan. Itu alasan mengapa Allah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Dan aksi penyembuhan dalam bacaan Injil hari ini bercerita tentang aksi penyembuhan, aksi penyelamatan
yang sangat manusiawi pula. Saudari dan saudara yang terkasih, ada 2 poin penting lain yang diceritakan dalam bacaan Injil yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Selain aksi penyembuhan itu, Yesus dalam cerita Injil hari ini, di tengah kesibukan mengajarkan dan melakukan penyembuhan kepada orang-orang sakit, Yesus masih berkesempatan mencari kesempatan, menciptakan kesempatan untuk berdoa. Dalam doa, Yesus sesungguhnya berelasi dengan Allah Bapanya yang mengutusnya. Pasti dalam doa juga, Yesus mau menyampaikan apa yang sudah Dia lakukan untuk manusia, terutama pada saat itu, aksi penyembuhan itu. Yesus tetap mengambil atau berelasi dengan Allah Bapanya untuk mendapatkan inspirasi apa yang perlu Ia lakukan untuk tindakan penyelamatan manusia yang secara nyata dalam aksi penyembuhan yang Ia lakukan itu. Masih ada kesempatan untuk berdoa. Kita belajar dari Yesus. Sesibuk apapun kita, doa tidak pernah kita lupakan. Tidak pernah kita abaikan hanya dengan alasan kita sibuk. Memangnya kita lebih sibuk dari Tuhan Yesus? Mari kita renungkan. Karena banyak kali kita berargumentasi. Kita tidak berdoa karena sibuk. Apakah bisa? Jadikan doa itu sebagai salah satu dari sekian banyak kesibukan. Jadi kita juga tidak hanya bekerja, tapi juga sibuk dengan berdoa. Bekerja dan berdoa. Ora et labora. Poin yang kedua. Ketika Yesus sedang berdoa, Ia dicari-cari oleh Simon, Petrus, dan teman-temannya. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mengatakan, banyak orang mencari Engkau. Apa yang Yesus katakan? Ke kota-kota lain juga aku harus mewartakan Injil. Apa artinya dengan kata-kata itu? Dengan kata-kata itu, Yesus mau menegaskan kepada Petrus dan kepada saya dan Anda, kepada kita sekalian saat ini. Kita tidak boleh terikat dengan tempat tertentu dan dengan orang-orang tertentu dalam karya pelayanan kita. Karena apa? Di tempat-tempat lain kita juga dibutuhkan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam kehidupan sering kita alami. Ada orang yang tidak mau dipindahkan kemana-mana. Katanya, saya tidak mau dipindahkan. Saya mau di sini saja. Mau melayani orang di sini saja. Nampak bahwa tidak sesuai dengan semangat Kristus. Yang mau beralih dan pergi ke tempat-tempat lain, ke kota-kota lain. Karena di sana pun orang membutuhkan Yesus. Bukan karena GRPD bahwa kita dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi bahwa memang kita harus melakukan hal yang baik untuk banyak orang dan di banyak tempat. Bukan saja di suatu tempat dan terikat di situ. Saudari dan saudara terkasih, menjadi pengikut Yesus mesti memiliki semangat seperti semangat Yesus dalam berkarya, dalam bekerja. Selalu beralih, selalu berpindah. Asalkan kita berpindah ke tempat yang lain, tidak karena kasus dan masalah, tidak. Tapi kita memang ke sana untuk mewartakan Injil. Kegembiraan dan sukacita bagi banyak orang. Tuhan memberkati.